Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ummahnya Azalia. Pada kesempatan kali ini Ummah Azalia kembali menyajikan RPPM BDR tema binatang subtema serangga. Agar channel Ummah Azalia terus berjalan, jangan lupa like and subscribe, tekan loncengnya agar sahabat terus mendapatkan notifikasi dari channelnya Ummah Azalia tentang apa yang akan dibagikan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini RPPM BDR yang dibagikan masih dalam format yang sama. Terdapat kompetensi dasar, teori, dan kegiatan main. Jangan lupa ya, judul di atasnya identitas sekolah dan di bawahnya juga legalitas tanda tangannya. Nah sahabat, untuk RPPM minggu ini Ummah Azalia menyajikan tema binatang subtema serangga. Ummah Azalia ingatkan lagi, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi dari channel Ummah Azalia. Nah, pada kesempatan kali ini kompetensi dasar yang diangkat pada RPPM tema binatang ini nilai agama dan moral 3141, mengenal kegiatan beribadah sehari-hari dan melakukan kegiatan ibadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. Kemudian untuk fisik motoriknya 3343, mengenal dan menggunakan anggota tubuh dan gerakannya untuk pengembangan motorik halus dan motorik kasar. Untuk aspek pengembangan kognitif dan menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda yang dikenal di sekitarnya itu. Pada pengembangan kemampuan bahasa pada minggu ini Ummah Azalia mengangkat tentang 3.11.4.11, yaitu memahami dan menunjukkan kemampuan bahasa ekspresif, mengungkapkan bahasa secara verbal dan non-verbal. Kemudian pada pengembangan aspek sosial, emosional, dan kemandirian pada minggu ini ada dua kompetensi yang diangkat, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggung jawab, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kerjasama, dan seterusnya pengembangan kemampuan seni 3.15.4.15, mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. Nah, bagaimana dengan materi yang akan kita sampaikan pada minggu ini? Kita turunkan dari kompetensi dasar yang telah kita pilih tadi. Pada nilai agama dan moral, materinya berdoa sebelum dan sudah kegiatan. Kemudian pada pengembangan fisik motorik, pengembangan motorik halus dan motorik kasar. Kemudian pada pengembangan kognitif, menyampaikan tentang perkembangan biakan binatang. Kemudian juga mengenal bentuk geometri. Nah, kita lihat lagi bagaimana pengembangan bahasa, mengulangi apa yang didengar. Kemudian pada aspek pengembangan sosial, emosional, kemandirian, merapikan alat main, memiliki perilaku mencerminkan sikap kerjasama dan bekerja sama dengan teman. Pengembangan seninya, bangga terhadap hasil karyanya. Nah, itulah materi yang kita turunkan dari kompetensi dasar pada minggu ini. Nah, bagaimana dalam kegiatannya pada minggu ini? Kegiatannya yang pertama, alhamdulillah aku bisa mengulangi doa berlindung dari kejahatan makhluk. Kemudian aku bisa mengulangi bacaan rukun Islam. Asik aku dapat menirukan gerakan kupu-kupu terbang. Aku bisa mengulangi cara perkembangan biakan kupu-kupu. Yuk tunjukkan kepingan geometri yang ada di sekitar kita. Kemudian aku dapat menyebutkan nama-nama serangga. Alhamdulillah kosakata bahasa Arab aku bertambah lagi. Yuk meniru menulis kata lebah. Kemudian membersihkan sisa makanan agar tidak dikerumuni semut. Senangnya membantu ibu membersihkan pekarangan agar terhindar dari wabah serangga. Kemudian Masya Allah, gambar kupu-kupuku terlihat indah setelah diwarnai dengan kunyit. Alhamdulillah dapat menyusun dan menempelkan pola ulat menggunakan kepingan geometri. Nah, itulah kegiatan main yang kami pilih pada minggu ini. Bagaimana dengan RPPM yang akan kita bagikan kepada orang tua? Tadi adalah format RPPM yang menjadi file di sekolah kita atau file guru. Bagaimana dengan RPPM yang akan kita bagikan kepada orang tua? RPPM yang kita bagikan kepada orang tua itu berbentuk narasi, seperti mana biasanya kita bagikan ke dalam grup yang kita punya
misalnya seperti WhatsApp atau aplikasi apa saja yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang tua. Nah, masih seperti pada minggu kemarin, RPPM untuk orang tua kita sampaikan dengan bahasa yang hangat, kemudian bahasa komunikasi yang efektif agar orang tua dapat memahami apa yang kita sampaikan. Dan tipsnya lagi, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kita singkat. Jadi gunakanlah bahasa yang mudah dipahami oleh orang tua agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi. Nah, bahasa efektif yang kita gunakan itu boleh juga kita dampingi dengan rekaman suara kita. Setelah kita mengirimkan RPPM BDR dengan narasi untuk orang tua, kita iringi dengan penjelasan melalui rekaman suara. Jadi apa yang kita sampaikan itu tidak terjadi kesalahan bagi orang tua dalam membimbing anak-anaknya di rumah. Dan kita jelaskan juga bahwa kita siap mendampingi. Silakan orang tua mengirim hasil kegiatan anak-anak di rumah melalui Wapri. Tentunya tujuan kita agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara anak satu dengan anak lain, agar anak-anak kita tetap semangat dan tidak merasa minder melihat kegiatan yang telah dikirim oleh anak-anaknya, dan agar apa yang mereka kirimkan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, setelah kita menyampaikan RPPM untuk orang tua, jangan lupa kita ajak orang tua untuk bekerja sama dengan kita. Ucapkan terima kasih kepada orang tua sudah membimbing anak-anak. Reward yang kita berikan itu bukan hanya kepada anak-anak, tetapi juga untuk orang tuanya. Misalnya, wah, Masya Allah, hebat Bunda, terima kasih ya sudah membimbing anak, kasih bintang, kasih piala, emotikon-emotikon yang dapat kita gunakan dalam aplikasi untuk memotivasi orang tua agar terus mendampingi anaknya selama proses BDR. Nah, sahabat, itulah RPPM kita pada minggu ini. Dukung terus channel Oma Hazalia, jangan lupa like and subscribe, klik loncengnya, kemudian like, silakan komentar. Nah, untuk RPPM-nya silakan di deskripsi kami sediakan link melihat RPPM pada minggu ini di blog yang sudah disediakan. Nah, baik sahabat, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.